Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Abayadin. Kali ini saya akan membagikan video yang terbaru tentang pembahasan review pembelajaran 3 mata pelajaran IPS, yaitu tentang perilaku ekonomi dan kesejahteraan untuk P3K Guru SD tahun 2021. Sebelum lanjut ke pembahasan, jika Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya. Untuk apa? Untuk mengetahui update soal-soal P3K maupun CPNS yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Ilmu ekonomi merupakan suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih, menggunakan sumber daya yang langka dan yang memiliki beberapa alternatif penggunaan untuk dapat memproduksi berbagai komoditi kemudian menyalurkannya, baik saat ini maupun di masa depan, pada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan ilmu ekonomi tersebut, maka pernyataan yang sesuai adalah jawabannya adalah yang D, yaitu motif utama tindakan konsumsi adalah untuk memperoleh kepuasan. Jadi motif ekonomi adalah sebuah alasan tertentu yang mendasari seseorang dalam melakukan aktivitas perekonomian baik lingkup kecil maupun lingkup besar. Seseorang melakukan aktivitas ekonomi dengan menggunakan pikiran dan akal sehatnya. Ketika dianggap memungkinkan, maka ia akan melakukannya. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka ia akan mengurungkan niatnya tersebut. Jadi, tindakan konsumsi ini untuk memperoleh kepuasan dari hal ini. Kalau dianggap memungkinkan, maka dia akan melakukannya. Begitu juga kebalikannya, jika tidak memungkinkan atau tidak memperoleh kepuasan, maka ia akan mengurungkan niatnya. Soal nomor 2, persaingan ekonomi di antara produsen memicu penetapan harga yang kompetitif. Varian dalam barang hasil produksi pun terus-menerus ditingkatkan guna bersaing dalam pemasaran produk. Agar suatu barang menjadi barang ekonomi, maka ia harus, jawabannya adalah yang B, yaitu diproduksi secara efisien. Pembahasannya, efisien sendiri adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat dan tepat, serta sesuai keinginan, dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud adalah bisa tenaga kerja atau tenaga, uang, dan waktu. Gunanya untuk menghindari pemborosan. Jadi kan ini saya ulangi, efisien sendiri adalah cara untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, cepat dan tepat. Jadi di sini penetapan harga yang kompetitif. Untuk mencapai kompetitif itu kan berarti kita harus sehemat mungkin atau seefisien mungkin. Agar proses produksinya itu biayanya sedikit, maka harganya akan mampu bersaing dalam pemasaran produk. Jadi saling berkaitan. Jadi caranya yaitu diproduksi secara efisien agar biaya produksinya tidak banyak. Soal nomor 3, keterbatasan sarana dalam pemenuhan kebutuhan manusia memberikan kontribusi pada permasalahan ekonomi masyarakat. Kebutuhan yang terus bertambah dan tidak ditunjang dengan kemampuan dalam pemenuhan mengakibatkan lahirnya banyak pengangguran dan kriminalitas di tengah-tengah masyarakat. Akibat buruk yang ditimbulkan dari pengangguran adalah yaitu yang E, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Nah, ini dampak pengangguran. Yang pertama, terganggunya stabilitas sosial politik. Kegiatan ekonomi yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas di masyarakat kepada pemerintah. Pada akibatnya banyak yang demo, maka stabilitas sosial dan politiknya akan terganggu. Yang selanjutnya, terganggunya stabilitas perekonomian baik permintaan maupun penawaran. Ini sudah jelas. Soal nomor 4, di negara sedang berkembang, pertambahan penduduk terjadi secara signifikan. Angka kelahiran melonjak dengan cepat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Produktivitas yang rendah dan angka kemiskinan yang cukup tinggi pun menjadi bagian dari permasalahan yang ditemui di negara berkembang. Pertumbuhan kesejahteraan ekonomi pun tergolong rendah. Pertambahan penduduk yang terjadi di negara berkembang menjadi hambatan dalam pembangunan karena, jawabannya adalah yang D, hampir seluruh pendapatannya habis untuk keperluan konsumsi. Karena misalnya jika satu keluarga anaknya ada 4 atau 5, maka untuk membangun pembangunan kan otomatis akan habis pendapatannya hanya untuk keperluan konsumsi.
Untuk pembahasannya, sebagai subjek penduduk merupakan faktor pelaku proses pembangunan. Penduduk merupakan beban sekaligus potensi bagi suatu negara. Apabila suatu negara pertumbuhan penduduknya sangat tinggi, ini merupakan masalah. Salah satunya pendapatan habis untuk keperluan konsumsi. Maksudnya sebagai beban dan potensi jika penduduknya banyak tapi banyak yang kompeten, itu maka akan menjadi potensi. Tapi kalau menjadi beban, banyak yang tidak kompeten, maka penduduk tersebut akan menjadikan beban. Soal nomor 5, harga barang hasil produksi bersaing secara ketat di pasar. Setiap produsen bersaing untuk menetapkan harga yang terjangkau dengan tetap memberikan keuntungan bagi proses produksi. Namun demikian, masyarakat sudah memiliki ukuran yang sesuai sehingga perbedaan harga antara satu tempat dengan tempat yang lain tidak menjadi masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang dimaksud dengan harga keseimbangan adalah, ini kalau dilihat di kunci jawaban guru belajar sehari PPK, ini adalah harga yang berlaku di pasar. Sebenarnya kalau harga yang berlaku di pasar itu bukan harga keseimbangan, kan masing-masing. Jadi saya lebih dominan ke jawaban yang C, yaitu harga yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Di sini sesuai dengan pengertiannya, harga keseimbangan adalah harga yang terjadi pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Berarti antara harga yang ditawarkan dan harga yang diharapkan konsumen adalah sama. Itu harga keseimbangan. Kalau harga yang berlaku di pasar kan juga macam-macam. Di penjual ini 10.000, penjual sana 12.000, penjual sana lagi 13.000, kan belum seimbang. Soal nomor 6, setiap negara merancang berbagai kebijakan untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapinya, mulai dari masalah pendidikan, kemiskinan, ekonomi, dan kesehatan. Target utama setiap negara adalah menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran untuk setiap penduduknya. Suatu negara disebut sejahtera dan makmur bila jawabannya adalah yang B, rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Ini kalau di buku modulnya, kesejahteraan ini adalah hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketentraman, jiwa, kesehatan, sosial, keadaan sejahtera masyarakat. Sedangkan menurut Wikipedia, sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orang dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Jadi ini, rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan dengan mudah. Kalau sudah makmur, sehat, dan damai, otomatis rakyatnya juga akan memenuhi kebutuhan dengan mudah. Soal terakhir nomor 7, manusia hidup penuh kebutuhan. Kebutuhan yang harus dipenuhi mulai dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mulai dari kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Persaingan dalam pemenuhan kebutuhan ini pun menjadi bagian dari lingkup ekonomi yang menyita banyak perhatian para ahli untuk membuat berbagai teori dan strategi ekonomi. Kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya yang relatif terbatas ini adalah bagian dari, jawabannya adalah yang A, yaitu masalah ekonomi. Masalah ekonomi sendiri adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kebutuhan manusia yang relatif tidak terbatas, sedangkan alat pemuas jumlahnya yang relatif terbatas. Ini adalah bagian dari masalah ekonomi. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk video yang lain bisa dilihat di dua video atas ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.